Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya di sini Tante Merlin dia melihat Mbak Lia masuk ke notarisnya Pak Arman. Dia juga sangat kaget dan terlihat Mbak Lia juga dia langsung masuk ke dalam kantor notarisnya Pak Arman. Gak lama kemudian dia juga pergi lagi dari kantor itu. Pas Mbak Lia sudah pergi, di sini Tante Merlin juga dia masuk ke kantor notarisnya Pak Arman. Di sini terlihat Tante Merlin juga dia mau ngomong kepada notarisnya Pak Arman, tapi dia malah ditinggalkan karena dia buru-buru mau ada meeting. Lalu terlihat Tante Merlin juga langsung ngomong kepada karyawannya dan terlihat karyawannya juga di sini dimarahin oleh Tante Merlin. Pokoknya kamu bilang sama bos kamu jangan macam-macam sama keponakan saya, jangan minta-minta uang lagi kepada keponakan saya, kata Tante Merlin kepada karyawannya notarisnya Pak Arman. Di sini juga Tante Merlin juga sudah memarahin karyawannya notarisnya Pak Arman. Dia juga pergi dari kantor notarisnya Pak Arman. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar yang kehilangan jejak lagi mengikuti Mbak Lia. Tiba-tiba pas di perapatan dia hampir menabrak seseorang. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Tante Merlin. Lalu Pak Fajar juga dia langsung turun menghampiri Tante Merlin. Pas dia sudah turun dia sangat kaget ternyata itu adalah Tante Merlin. Lalu di sini terlihat Tante Merlin juga lagi mewek dan Pak Fajar juga langsung ngomong kepada Tante Merlin, "Ada apa Tante di sini? Kenapa menangis?" kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Tante Merlin juga keceplosan dia ngomong, "Saya sudah dari kantor notarisnya Arman. Ada urusan sedikit," kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia sangat kaget dan menanyakan kepada Tante Merlin, "Ada apa? Ada urusan apa sama notarisnya Pak Arman?" kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Tante Merlin bukannya menjawab, dia malah meninggalkan Pak Fajar, dia langsung naik taksi. Lalu Pak Fajar juga di sini dia mengejar Tante Merlin, tapi Tante Merlin dia dia naik mobil taksi. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sambil melihat mobil taksi yang ditumpangin oleh Tante Merlin, dia dalam batinnya ngomong, "Mendingan saya mengurus dulu masalah, saya mau melihat ke rumahnya Pak Arman, melihat bekas oli remnya mobilnya Pak Arman." Singkat cerita, Pak Fajar juga sampailah ke depan rumahnya Pak Arman untuk mencari bukti. Lalu Pak Fajar juga di sini turun dari mobilnya, langsung dia melihat ada bekas oli minyak rem mobilnya Pak Arman dan dia juga langsung melihatnya dan langsung dipegang, langsung dicium bekas oli itu, ini memang benar bekas oli rem, kata Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini mengambil HP dan bekas oli minyak rem mobilnya Pak Arman juga dipoto oleh Pak Fajar dan dia akan dikasihkan kepada Dewa untuk bukti. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia, si Atel sama si Ken Kelvin dia yang lagi santai dan tiba-tiba datanglah Pasha, Lucky sama Dewi. Lalu si Ken Kelvin juga dihajar sampai pingsan oleh Pasha sama Lucky dan Dewi karena dia belum tidak bisa mengakui perbuatannya. Lalu Pasha juga dan Lucky dan Dewi juga membawa si Ken Kelvin ke suatu tempat. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana juga sampailah ke rumahnya Pasha. Dia juga mengantarkan Lula. Sudah mengantarkan Lula, dia juga pamitan kepada Lula. Dia juga pergi dari rumahnya Pasha. Lalu pas di mobil di sini Nana juga lagi ngobrol kepada Dewa. Tiba-tiba Dewa menerima telepon dari Pak Fajar. Lalu Nana juga ngomong, "Langsung perker aja Mas, saya supaya dengar," kata Nana kepada Dewa. Lalu dia lihat Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Foto apa yang dikirim sama kamu Fajar?" kata Dewa kepada Fajar. Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, "Itu bekas minyak
rem mobilnya Parman saya menemukan di depan rumahnya Parman, kata Pak Fajar kepada Dewa. Pokoknya foto yang dikirim sama saya itu kamu jangan sampai dihapus, itu simpan untuk tanda bukti, kata Pak Fajar kepada Dewa. Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, ya terima kasih Fajar, saya akan simpan, kata Dewa kepada Pak Fajar sambil tersenyum. Lalu pas sudah dia teleponan sama Pak Fajar, tiba-tiba dia dikagetkan karena Nana tersenyum kepada dirinya. Kenapa kamu tersenyum kepada saya, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, nah gitu harus akur, jangan kayak kucing sama ini, kata Nana kepada Dewa sambil tersenyum. Kalau aku kayak gini kan enak kelihatannya, kata Nana kepada Dewa sambil tersenyum. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sudah menelepon Dewa, dia juga akan pergi ke rumahnya Tante Merin. Dia akan mencari tahu apa maksudnya dia pulang dari notarisnya Pak Arman. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha juga Lucky Dewi membawa si Ken Kelvin yang masih pingsan di dalam mobilnya. Lalu Pasha juga dia menelepon Dewa. Terlihat Pasha juga dia masih membawa si Ken Kelvin dan dia juga ngomong kepada Dewa bahwa si Ken Kelvin sudah dibawa sama saya dan akan dibawa ke suatu tempat. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Pasha, ke suatu tempat kemana? Pasha, kirimkan alamatnya kepada saya, kata Dewa kepada Pasha. Pasha juga di sini dia juga mengasihkan tempat yang akan membawa si Ken Kelvin yang lagi pingsan itu kepada Dewa. Dewa juga sudah telepon, pas sudah ditelepon oleh Pasha, dia juga ngomong kepada Nana, ada ini Pasha dia sudah membawa si Ken Kelvin, mau dibawa kemana, kata Nana kepada Dewa. Ini alamatnya, kata Dewa kepada Nana. Dewa juga sama Nana juga akan menuju ke suatu tempat di mana Pasha Lucky Dewi yang akan membawa si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia, si Hilut Atul sama si Nurus Tunjung si Priska yang lagi mengejar mobilnya Pasha, dia juga kehilangan jejak. Lalu dia juga perwisan sama mobilnya si Brokoko Kroni. Lalu terlihat si Brokoko Kroni juga dia putar arah, dia juga akan mengerjain mobilnya si Alia si Hiledatel. Lalu dia juga langsung mengejar mobilnya si Alia si Hiledatel. Pas di tengah jalan di sini mobilnya si Brokoko Kroni sengaja dia juga langsung berhenti di tengah jalan. Lalu terlihat si Alia si Hiledatel sama si Nurul Tunjung si Priska juga sampai ngejedut kena setang setir mobil itu karena ngerem ngejut. Lalu dia juga sangat marah dan dia juga langsung turun dari mobilnya menghampiri mobil si Brokoko Kroni. Terlihat si Brokoko Kroni juga dia malah tersenyum, dia juga turun dari mobilnya dan terjadilah cekcok antara si Alia si Atel si Priska sama si Brokoko Kroni. Kenapa kamu menghalangi jalan saya, kata si Alia si Atel kepada si Brokoko Kroni. Di sini si Brokoko Kroni juga dia akan mengerjain si Priska sama si Nurus Tunjung si Alia si Atel, malah dia yang dikerjain oleh si Alia si Atel. Ini mobil saya mati, habis akinya, kata si Brokoko Kroni. Paksa kamu harus ngedorong mobil saya, kata si Brokoko Kroni kepada si Alia si Atel. Ya saya akan dorong mobil kamu, kata si Alia si Atel sama si Nurul Tunjung si Priska. Dia bukan mendorong mobil tapi malah ngedorong si Brokoko Kroni ke kotoran tai sapi. Di sini juga si Brokoko Kroni sampai beletuk mukanya karena kena kotoran sapi. Dan terlihat si Brokoko Kroni juga sangat marah kepada si Alia si Atel sama si Nurul Tunjung si Priska. Si Nurul Tunjung si Priska sama si Alia si Atel juga dia juga akan mencari kemana mobilnya Pasha yang membawa si Ken Kelvin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua.
Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan klub PSSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata main balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.